Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, di video sebelumnya atau video-video sebelumnya kita telah sampai pada surah An-Naba, dan di video sebelumnya juga kita telah membahas atau kita belajar sampai di ayat ke-33. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dari ayat 34 dan juga 38 ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu kita baca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awal dari ayat 33 ya. Wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala shawaba. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran hari ini kita sampaikan pada atau kita batasi pada ayat ke-38 ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setelah kita membacakan tadi surah An-Naba ya, ayat 34 sampai 38. Nah, sekarang kita coba untuk menjelaskan seperti apa cara membacanya tadi, baik itu panjang pendeknya ataupun penekanan pada huruf dan ayat-ayatnya ya. Baik, kita awali tadi dari ayat ke-33 ya. Tadi saya sampaikan ayat 34, tapi kita awali ayat 33 agar ayatnya artinya bisa pas ya. Karena kalau kita potong saja bacaannya dari sini, ini agak kurang pas ya. Harusnya kita mulai dari ayat 33. Baik, perhatikan sini di ayat 33 terdapat tanda tasdid ya. Maka sebagaimana biasa, tanda ini tidak perlu dibaca atau tidak dianggap karena kita tidak menyambungkan dengan ayat sebelumnya ya. Sebagaimana tadi yang saya lakukan, saya menyambung ayat 33 dan 34, maka saya ya membaca dengan tasdid di sini ya. Nah, saya berikan contoh. Di sini kita tidak membaca dengan tasdid ya. Jadi kita hilangkan saja tasdidnya. Maksudnya kita tidak menggunakan tasdid, kita baca biasa saja. Wa kawa'iba. Perhatikan huruf wa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa kawa'iba atraba. Huruf ra dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Ya, kalau kita berhenti di sini maka kita baca atraba, tidak dibaca atroban ya, dan dipanjangkan 2 harokat, dihilangkan tanwinnya karena sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Tapi ketika kita baca sambung tadi seperti yang saya lakukan,
maka kita baca kemudian kita tahan dan tekan di sini ya. Lalu kita hilangkan tanwinnya, melebur ke sini, kita dengungkan. Contohnya atrabau, seperti itu ya. Ya, tapi kita di sini kita per ayat ya, kita tidak perlu sambung seperti itu, agar sahabat di rumah juga bisa mengikuti dengan mudah ya. Kalau seperti tadi mungkin agak kesulitan, tapi kalau dari satu ayat mungkin lebih memudahkan ya. Tapi saya berikan gambarannya ataupun penjelasannya tadi ya, siapa tahu sobat di rumah juga bisa mempraktekannya pelan-pelan. Baik, perhatikan, kita lanjut ayat ke 34. Wa ka'san, perhatikan huruf wa tidak dibaca tasdid ya, karena kita mulai dari awal ayat. Wa ka, ini huruf a sukun. Wa ka'san, huruf tanwin an bertemu dengan huruf da atau di, maka didengungkan dan disamarkan, sedangkan alifnya tidak dibaca ya. Wa ka'san dihaqa, huruf h dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf qa dibaca qa ya, bukan lagi qan, dan dipanjangkan 2 harokat, dihilangkan tanwinnya karena kita sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita hentikan di sini ya dengan membaca qa, menghilangkan qannya ya atau tanwinnya. Wa ka'san dihaqa. Baik, kita lanjut ayat 35. La yasma'una, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. La yasma'una, huruf u dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. La yasma'una fiha, huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fiha, huruf h juga ini dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di depannya. Fiha lagwaw, ya ini gha sukun, huruf gha sukun. Lagwa, huruf tanwin an bertemu dengan waw bertasdid, maka tanwinnya menghilang, melebur ke huruf waw bertasdid ya, ditahan dan ditekan serta didengungkan 2 harokat. Lagwaw wala, lagwaw wala, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Lagwaw wala kidzaba, huruf dha berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan, lalu kita panjangkan 2 harokat ya. Lagwaw wala kidzaba. Kemudian huruf tanwin an berubah menjadi a atau fathah karena sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita ya. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Jaza, huruf za dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif atau garis panjang seperti bendera ini ya. Ini tanda baca 5 harokat. Jazaa'am, huruf tanwin an bertemu dengan mim bertasdid, maka kita dengungkan dan tanwinnya menghilang, melebur ke huruf mim. Jazaa'am, ditahan dan ditekan ya. Amir, huruf nun sukun bertemu ro, maka huruf nunnya menghilang, melebur ke huruf ro bertasdid ya, langsung ke sini. Mir, jadi nun bukan lagi dibaca min rob, tapi mir, langsung ke sini ya, ke huruf ro bertasdid. Jadi nunnya tidak dibaca lagi atau nun sukunnya tidak dibaca lagi ya. Jazaa'am mir rabbika, huruf ba berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan ya. Mir rabbika ata, huruf ta dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis ya panjang 5 harokat. Ata'an, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, huruf sa dipanjangkan 2 harokat ya. Hisaba. Kemudian huruf ba tanwinnya ban dirubah menjadi ba atau a karena sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Hisaba.
Kemudian kita lanjut. Rabbis, huruf ra berharokat tasdid ya, tidak dibaca di awalnya karena kita tidak sambung dengan ayat sebelumnya. Maka kita baca biasa saja. Rabbis, ini huruf ba berharokat tasdid maka ditahan dan ditekan. Rabbis, kemudian huruf b langsung kita sambungkan ke sa yang berharokat tasdid ya. Ini namanya alif lam syamsiyah. Rabbis samawati, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Huruf wa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Rabbis samawati wal ardi, wal ardi, huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah ya. Wal ardi, kemudian wa ma, huruf ma dipanjangkan 2 harokat ya karena di depannya terdapat alif. Wa ma bainahuma, huruf ba diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Wa ma bainahuma, ya huruf ma langsung disambung ke huruf ra yang berharokat tasdid pada alif lam syamsiyah ini ya. Wa ma bainahuma rahmani atau bainahuma rahman. Kita berhenti di sini ya karena biasanya nafas tidak cukup ya. Maka kita cukupkan, kita hentikan di sini ya. Wa ma bainahuma rahman. Ya huruf kalau kita berhenti di sini maka ma-nya dipanjangkan ya, boleh 2, 4 ataupun 6 harokat ya. Perhatikan di sini dan nunnya kita sukunkan. Kemudian kita lanjut. La, nah, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. La yamlikuna, huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. La yamlikuna, kemudian minhu, ini huruf nun sukun. Minhu khitaba, huruf to dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Kemudian huruf ban berubah menjadi ba atau a dan dipanjangkan 2 harokat ya. Minhu khitaba. Nah, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Yauma, ya, huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma yaqumu, huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Yaqumur, huruf mu langsung sambung ke alif lam syamsiyah yang mana di sini terdapat ro berharokat tasdid ya. Yaqumur ruhu, yaqumur ruhu, kemudian wal mala, huruf wa langsung ke lam yang sukun. Wal mala, huruf la dipanjangkan 5 harokat ya karena di sini terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Wal malaikatu saffa, huruf fa ditahan dan ditekan ya karena berharokat tasdid. Nah, dan kita kalau berhenti di sini ya karena ini panjang ayatnya, kita cukup di sini. Lalu kita rubah tanwinnya menjadi a ya, atau kita rubah menjadi fathah atau a dan dipanjangkan 2 harokat. Contohnya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, ditahan dan ditekan terlebih dahulu lalu dipanjangkan 2 harokat. Saffa, kemudian kita lanjut. La yatakallamuna, huruf la dipanjangkan 2 harokat ya. Tasdidnya tidak dibaca karena kita tidak sambungkan dengan ayat sebelumnya. Kita panjangkan 2 harokat. La yatakal, huruf la berharokat tasdid maka kita tahan dan kita tekan. La yatakallamuna, huruf mu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. La yatakallamuna.
illa. Huruf lam berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Lalu kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Illa man, illa man adzina, adzina lahur. Huruf hu langsung sambung ke alif lam syamsiyah ini ya, yang ra berharokat tasdid. Lahur rahmanu. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya atau di atasnya terdapat alif kecil ya. Illa man adzina lahur rahmanu wa qala. Huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa qala shawaba. Huruf wa dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Dan huruf ba berharokat tanwin an, jadi baca ban. Tapi karena ini di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita rubah menjadi a atau fathah ya, dan dihilangkan tanwinnya, lalu dipanjangkan 2 harokat. Shawaba, shawaba. Oke, seperti itu ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini ya, sebagaimana biasa kita mengulang bacaan kita agar sobat di rumah bisa mengikuti ya setelah tadi kita belajar bersama. Baik, sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Dan alhamdulillah, beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan juga menyampaikan kita di bulan suci Ramadan, serta semoga di bulan suci Ramadan ini dosa-dosa dan juga pahala kita diterima Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya ya, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, maka baiknya kita mempersiapkan diri dengan ya menyiapkan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan pada bulan suci Ramadan, terkhusus tadarus Al-Qur'an ya. Ya, semoga sahabat di rumah yang sudah belajar membaca Al-Qur'an di channel ini ya, sudah mulai ada kemampuan ya, atau lancar untuk bisa membaca Al-Qur'an ya, meskipun pelan-pelan, tapi ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi di bulan suci Ramadan, tentunya pahalanya akan sangat besar ya. Ya, tentunya itu akan memberikan manfaat untuk kita juga di dunia maupun juga di akhirat ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kemudahan, kekuatan dan juga kelancaran rezeki, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.